Kololotro. Bentar. Ini bahasa apa ya? Apa namanya? Rajah gitu ya? Kayak mantra ya ini ya. Mantra. Ini memang dia dukun ini ya kelihatannya. Yang dukun-dukun yang menyembuhkan gitu ya. Coba lanjut. Ini yang seringkali di dalam film-film horor, sesuatu yang klise, yang orang perempuan pakai hijab, baca Quran segala macam, tapi kok mau belajar ajaran sesat, berarti kan belajar Qurannya kayaknya nggak beres gitu ya. Nah itu yang saya selalu ingin kritisi, kenapa sih gitu harus digambarkan, ini kan film ini fiksi gitu, bahwa bikin orang maksiat itu susah loh gitu ya, nggak mudah, apalagi nyuruh orang belajar aliran sesat. Lanjut. Jadi Ustadz, ya. Sebelum saya membacakan sinopsis filmnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu Ustadz. Kalau kita lihat dari judul film ini, ya, ada satu kata yang cukup menarik perhatian nih Ustadz. Apa? Yaitu Toghut. Boleh dijelaskan nggak Ustadz? Apa sih sebenarnya dari arti kata Toghut ini? Toghut itu secara lugoh ya, secara kata itu togo itu artinya melampaui batas. Toghut itu. Jadi sesuatu yang toghut, sesuatu yang togo itu melampaui batas. Misalnya kalau kita lihat di dalam surah An-Nahl ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut gitu. Jadi dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah yang namanya togut. Apa dalam ayat ini togut? Togut ini sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi sesuatu yang disembah selain Allah itu melampaui batas. Atau sesuatu yang jadi perantaraan kesesatan, sesuatu yang kemudian di luar dari kebiasaan kebaikan, pokoknya sesuatu yang togut itu melampaui batas. Jadi misalnya ada batas-batasnya gini, batasan seorang anak berbicara kepada orang tuanya, dia harus sopan, dia harus kemudian menundukkan wajahnya. Tapi bolehkah melihat? Boleh. Bolehkah berbicara memanggil? Boleh. Tetapi kalau kemudian sudah keras, membentak, itu togut melampaui batas gitu. Jadi sesuatu yang togut artinya adalah sesuatu yang melampaui batas. Tetapi kalau dalam tafsir yang lainnya, misalnya Ibnu Katsir dan lain-lain ya, at-togut as-saitanu wa kullu man da'a ila ad-dalal. Togut adalah setan, dan setiap orang yang mengajak kepada kesesatan itu disebutnya togut. Karena apa? Karena tadi kan sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang kemudian menyembah selain Allah, sesuatu yang kemudian tadi menjadi kesesatan atau menjadi perantara kesesatan, atau ya si sesat itu sendiri gitu. Itu adalah yang namanya togut. Jadi ditafsirkan togut sebagai setan, sebagai dukun, sebagai penyembah selain Allah, orang yang mengajak kesesatan dan lain-lain. Itu pokoknya togut pemahamannya gitu. Ya. Baik Ustadz, jadi di episode kali ini kita akan bahas film Toghut nih Ustadz. Ya. Saya ceritakan dulu ya Ustadz isi sinopsisnya. Silakan. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja perempuan bernama Ainun yang tinggal di pesantren dan sangat mengidolakan Abah Mulia. Abah Mulia sendiri adalah seorang tokoh padepokan yang dikenal memiliki kesaktian. Bentar. Tadi kamu bilang pesantren, sekarang kamu bilang padepokan. Yang mana yang benar? Karena kedua hal ini berbeda. Padepokan Ustaz. Padepokan. Oke, terus? Abah Mulia ini dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa atau supranatural Ustaz. Nah, berarti padepokan. Jangan disebut pesantren. Nanti kamu salah. Terus? Nah, kekuatan supranatural ini seperti menyembuhkan penyakit dan melipat gandakan uang Ustaz. Wow, melipat gandakan uang? Iya Ustaz. Ada tuh yang nyatanya. Saya waktu itu pernah datang ke padepokan yang
menggandakan uang, ternyata penipuan itu. Terus? Ya? Ya dia pakai pakai penipuan menggandakan. Jadi misalnya kamu datang uangnya, si ini juga datang uangnya, ini datang uangnya, kan kita katanya dapat uang seat dulu baru dia bisa berlipat ganda. Padahal bukan dapat uang seat, nunggu yang lainnya store juga. Nah, jadi ke kamu, oh tanggal Mei ya, bulan Mei ada. Nanti ke dia bulannya nggak bisa bulan Juni karena duitnya masih nggak ada kan. Nah si ini tuh karena bulan Mei dia dikasih, nah dia langsung merasa yakin kan, ditambahin sama dia uangnya. Nanti kamu 3 bulan atau 5 bulan lagi ya ini gitu aja mekanismenya gitu. Lanjut. Suatu hari Ainun dikejutkan oleh kabar kematian misterius Abah Mulia. Ditambah lagi nih Ustadz, Paman Ainun mengatakan Abah Mulia ini adalah ayah kandungnya. Bentar, Ainun ini sebetulnya siapa tadi itu? Ainun ini merupakan anak dari Abah, tapi Ainun ini diurus oleh pamannya. Ini bener anaknya Abah tadi? Iya bener anaknya Abah. Anak dari biologis. Abah Mulia. Anaknya Abah Mulia ini? Abah Mulia, tapi diurus oleh pamannya. Pamannya ini siapa? Pamannya ini merupakan adik dari Abah. Adik dari Abah? Dua-duanya sesat atau enggak? Dua-duanya enggak. Maksudnya yang sesat siapa? Yang sesat Abah. Yang sesat Abah. Yang pamannya enggak? Pamannya enggak. Oke. Jadi dia diasuh sama pamannya yang enggak sesat gitu. Tapi Ya. pamannya bukan ustadz atau apa-apa, bukan? Bukan. Oke. Ahli agama. Ahli agama. Oh si pamannya ini. Iya. Oh jadi kenapa nggak berantem aja langsung antara si pamannya sama si kakaknya ini, adik kakak kan? Yang satu dukun. Sorry ya, ini siapa sutradaranya nih? Penulis naskahnya siapa? Sutradaranya Bobby Prasetyo. Mas Bobby, kenapa nggak langsung aja berantem tuh, ya kan? Adik kakak loh, yang satu dukun, yang satu ahli agama, ya kan pasti harusnya berantem. Terus kemudian Merasa penasaran, Ainun dan 2 sahabatnya, yaitu Bagas dan Rini, datang ke Padepokan untuk bertakziah. Takziah, oke, ke Padepokan karena di situ ya. Terus kemudian? Ya. Disinilah satu persatu keanehan mulai terlihat nih Ustaz. Oh. Mulai dari warga tampak enggan melaksanakan sholat. Warga sekitar? Iya. Ya karena kan warga sekitar udah sesat karena Padepokan gitu kan? Iya benar. Jadi malas sholat terus? Ya. Tidak terdengar sama sekali suara azan Ustaz di kampung tersebut. Memang gak ada masjidnya gitu? Ada, tapi tidak ada azan. Jadi sholatnya gimana? Bagas dan Rini merasa ada yang janggal dengan ajaran di Padepokan tersebut. Ya berarti bukan masjid dong itu. Terus kemudian? Namun sebaliknya nih Ustaz, Ainun justru malah tertarik meski sudah diperingatkan oleh Ajeng. Ajeng ini merupakan istri ketiga dari Abah Mulia. Wih, pusing banget nih. Pusing banget ya istri ketiga. Ada istri 1-2-nya ada ditampilkan? Iya Ustaz. Pertanyaannya ada istri 1 sama 2-nya nggak? Itu Ustaz. Nggak ditampilkan. Langsung istri ketiga aja ya? Langsung ketiganya Ustaz. Oke. Ya. Dari istri ketiga dari Abah Mulia bahwa aliran yang dianut Abah Mulia itu sesat Ustaz. Aliran sesat? Aliran sesat. Oke. Terus? Udah Ustaz. Itu aja? Itu aja Ustaz. Ya berarti ya bungkus aja udah, ini kan aliran sesat gitu. Jadi gini ya, sebelum closing nih, saya ingin mungkin menegaskan bahwa film-film yang seperti ini ya, ini film yang mengangkat berbagai hal yang yang misteri atau berbagai hal yang tidak pada tempatnya seperti kesesatan dan lain-lain, itu kemudian memang harus mencari judul yang tepat gitu ya. Judul Togut menurut saya memang tepat ya, karena ini kesesatan. Jadi ini saya baru satu sesi yang memahami bahwa ini film sesat yang kemudian mengambil judul diksi agama tetapi juga diksinya tepat, itu adalah Togut gitu. Ya tapi kalau saya tidak salah ini awalnya bukan itu judulnya, tapi bukan akan dibahas di sini, nanti akan kita bahas di sesi 2. Oke?